Ya baik, kita lanjutkan sedikit. Kemarin kita sudah bahas mengenai mengenai alkohol, alkuna, mengenai alkuna dan senyawa satu gugus fungsi. Ya. Sudah kita bahas. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kayaknya jaringan saya agak kita sudah bahas kemarin ini mengenai sintesis turunan alkohol sederhana, keton dan alkena dan alkuna. Bagaimana apa namanya ya kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu retrosintesis untuk senyawa di fungsional atau dua gugus fungsi atau yang memiliki gugus fungsi 1,3 atau 1,5 di fungsional. Ya. Kita coba lihat yang dua gugus. Diskoneksi atau retrosintesis dua gugus fungsi. Baik, kita lihat yang pertama adalah di sini ada Disalder. Disalder juga sudah kita jelaskan beberapa kasus sebelumnya. Prinsip dasarnya dalam analisis retrosintesisnya dalam hal diskoneksi untuk senyawa-senyawa Disalder. Tampak di sini bahwa prinsip dasar dari Disalder itu diterapkan pada senyawa dengan sikloheksena yang memiliki senyawa siklik alkena siklik, terutama siklik 6 dan prinsip diskoneksinya adalah terputusnya dua ikatan menghasilkan satu DNA dan satu enofil dan satu enofil yang merupakan trigger yang menjadi sumber
sintesis terbentuknya senyawa sikloheksena melalui reaksi Disalder. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini adalah molekul targetnya. Nah, di situ tampak ada gugus fungsi, ada dua ya. Pertama ada sikloheksenanya, alkena, kemudian ada sebagai ester juga, sebagai ester. Nah, tentunya ini banyak cara yang bisa kita lakukan. Apakah mereduksi esternya menjadi asam dulu? Nah, ini adalah molekulnya besar atau tidak? Ya, tergantung nanti. Analisisnya di sini langsung dilakukan, diantaranya adalah diskoneksi langsung melalui prinsip Disalder. Ya. Di sini Disalder, di situ langsung diputuskan. Nah, kalau kita lihat seperti itu ya cara analisisnya untuk Disalder, menghasilkan diena. Dan satu dienofil. Satu dienofil yang seperti ini. Kemudian di sini baru esternya direduksi, ya. Esternya direduksi. Reduksi menjadi asam, malah lebih kecil lagi pakai etil ya. Harusnya biasa juga pakai asam. Jadi mungkin di sini yang mempertimbangkan kalau agak asam itu lebih reaktif dibandingkan dengan ester dengan gugus etil. Di sini diskoneksi. Bisa juga pakai gugus asam yang ada di sini. Ini bisa pakai gugus asam, bisa juga ether. Mungkin di sini pakai ether karena asam itu lebih kurang stabil ya. Dia ganti esternya, dia ganti jadi ester yang lebih kecil, etil di sini. Kalau ini kan gugusnya alkananya panjang dengan sebuah alkohol. Sintesisnya diawali dari ini. Nah, ini kita lihat kenapa reagennya jadikan ester. Kalau asam mungkin agak reaksinya kurang bagus ketika bereaksi dengan dienanya. Ya. Kemudian di sini dengan pemanasan terbentuk ini etil. Nah, di sini etilnya nanti dengan terjadi reaksi substitusi. Etilnya diganti dengan sebuah asam ya. Di alkoholnya masuk, etilnya keluar, kemudian menjadi molekul target. Bisa juga di sini langsung asam ya. Asamnya kita lihat di etilnya kita ganti di sini OH. Di sini OH. Bisa langsung ya, di sini nanti jadinya adalah COOH. Jadi kita tahu kan asam dengan alkohol membentuk ester di situ. Ya. Mungkin pertimbangannya kenapa asam karena di sini ada alkena. Pengaruh asam terhadap alkena tentunya akan bisa merusak alkena ya, melalui reaksi adisi. Sehingga dia pakai ester di sini. Ester itu akan menstabilkan ketika ada asam di dalam reaksi. Nah, itu mungkin yang menjadi pertimbangan. Tetapi kalau kita dalam soal-soal tes mungkin bisa dijawab dengan asam di sini, tidak ada masalah. Baik, kita lihat yang berikutnya, contoh yang kedua. Ini juga
disorder karena ada sikloheksena. Ya, sekira sama. Jadi pertama direduksi alkenanya. Alkenanya direduksi. Karena di situ cuma harus diingat kembali untuk disorder itu setidaknya enofilnya itu ada EWG untuk memperlancar terjadinya siklisasi. Jadi dalam reaksi disorder dulu kita sudah jelaskan bahwa untuk memperlancar atau membuat reaksinya lebih cepat terjadi, maka enofilnya itu setidaknya ada gugus EWG, gugus penarik elektron. Nah, kalau kita lihat contoh sebelumnya ini kan gugus penarik elektronnya pada enofilnya adalah ester. Ini kan ester atau yang ada di sini. Ini adalah disebut dengan E, ya. EWG. Yang disebut dengan EWG. Ya, itu yang disebut dengan EWG, ya. Jadi dalam reaksi disorder itu setidaknya pada enofilnya itu sebaiknya ada EWG untuk memperlancar terjadinya sintesisnya atau reaksinya. Sama dengan ini ya, awalnya direduksi dulu alkenanya menjadi keton, mengandung reaksi Wittig. Nah, menuju reaksi Wittig nanti akan menjadi alkena nanti ya. Karena kalau sudah kita pelajari juga merubah karbonil menjadi alkena itu melalui reaksi Wittig. Ya. Reaksi Wittig. Reaksi Wittignya adalah ini CH2 tripenil fosfin. Nah, kemudian di sini diskoneksi melalui disolder. Nah, di sini adalah inilah yang enofilnya yang ada EWG-nya. Enofil. Ini yang enofilnya, kemudian di sini ini EWG-nya. EWG ya. EWG yang diinginkan. Tapi tidak harus ada EWG ya. Kecuali kalau molekul targetnya bisa direduksi menghasilkan EWG, ataukah di molekul targetnya itu memang sudah ada bentuk-bentuk yang bisa menghasilkan EWG. Nah, kalau tidak ada ya tidak bisa dipaksakan harus ada. Ya. Tapi kecuali kalau ada reaksi menghasilkan EWG, hasilnya nanti itu bagus ya. Kemudian setelah itu sintesisnya yang pertama adalah tentunya reagennya dari DNA-nya dan sebuah enofilnya, sebuah basa Lewis dengan sedikit pemanasan terjadi. Kemudian di sini direaksikan dengan reaksi Wittig. Reaksi Wittig ini tadi itu adalah mengubah karbonil ini menjadi alkena. Ya, menjadi alkena. Jadi dia merubah karbonil ini menjadi alkena. Jadi dia rubahnya nanti O-nya ini diganti dengan CH2 dari reaksi Wittig. Sudah kita lihat reaksinya kemarin ya, bagaimana reaksi. Mau lihat reaksinya mungkin bisa lihat lagi. Jadi oksigennya ini berpindah ke PO, sedangkan CH2-nya berpindah menggantikan O. Itu reaksi Wittig, artinya menghasilkan molekul target. Nah, itu contoh-contoh reaksi yang dua gugus fungsi dan adanya disolder, adanya sikloheksena. Kemudian yang berikut ini ada target. Ini pakai furan ya, furan. Furan itu saya diambil dari quinon ya, furan. Gugus fungsinya furan dan sebuah
apa namanya, ini sikloheksenanya, sehingga menghasilkan fungsi dengan sebuah disalter. Yang pertama adalah dilakukan ini diskoneksi. Ini adalah kalau pernah kita pelajari adalah reaksi siklisasi, reaksi apa namanya, asetal ya, reaksi asetal pembentukan siklik untuk senyawa karbohidrat. Ya, senyawa karbohidrat 1, 2, 3, 4 dihidroksil. Hidroksil itu bisa mengalami siklik di situ. Nah, sudah kita reaksi asetal dan reaksi ketalnya itu dalam reaksi organik itu dikenal bagaimana suatu karbohidrat mengalami siklisasi. Nah, di sini dijelaskan, kemudian setelah itu berubah menjadi apa namanya, ini ada karbonilnya. Nah, kemudian akan diasadar. Ini nanti yang menjadi apa namanya, bilangnya ini menjadi EWG. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa apa namanya, ini dibuat ini secara khusus untuk nanti berfungsi terjadinya sebuah EWG. EWG di sini karena bentuk dari ini bisa direduksi menjadi furan. Kan karbonil ini direduksi nanti menjadi furan. Ini menjadi gennya sebuah enofil ya, enofil ini dengan EWG, ada EWG-nya. Enofil dengan ini dan sebuah DNA untuk reaksi disalter. Jadi untuk contoh ini furan ini bukan sesuatu yang bisa bertindak, jadi furan ini itu yang bisa bertindak sebagai EWG, sehingga dirubah dulu menjadi ini. Berfural ya, saya lupa ini fural. Kemudian sintesisnya ya langsung di ini, kemudian direduksi pakai litium aluminium hidrida. Nah, ini artinya direduksi menjadi litium aluminium hidrida. Nah, sebuah basa ini direduksi, ini direduksi. Kalau direduksi di sini kan hasilnya pakai LiH itu hasilnya adalah alkohol ya. Harusnya dia jadi alkohol. Direduksi pakai LiH, tetapi kemudian dipakai basa tosilat, hidroksitosilat itu sih melepaskan OH-nya. Sehingga di situ alkana. Jadi mengalami dehidrasi. Jadi fungsi daripada ini adalah terjadinya dehidrasi. Dehidrasi alkoholnya. Jadi OH-nya dihilangkan. Jadi mulai direduksi, di sini langsung menjadi alkana. Tetapi ini memangnya target molekulnya seperti itu dan sangat sederhana reaksi analisisnya, hanya berapa kali dituliskan, sintesisnya juga. Kalau misalnya analisisnya sudah ketemu, pasti sintesisnya bisa ditulis ya. Karena apa? Karena ini adalah suatu pemahaman yang terbalik. Jadi kita paham dulu kira-kira sintesisnya seperti ini, maka muncul analisis. Di analisis itu sudah tergambar sintesis. Jadi analisis sudah tergambar sintesis. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan.
Ya, kita lihat contoh-contoh saja ya kayak selesai. Ada waktu 30 menit lagi. Kemudian itu yang 1,2, kemudian yang dua fungsional untuk contoh untuk disalder. Kemudian kita masuk pada contoh berikutnya. Ini adalah senyawa karbonil 0,3 di fungsional ya. 1,3 di fungsional. Prinsip sih ya, prinsipnya dalam diskoneksinya itu karena ini agak mudah ya, karena agak mudah kenapa, karena sintonnya ketemu ya. Di situ kan nomor 1 itu adalah sintonnya positif ya. Dipol positif di situ. Kemudian sintonnya nomor 2 di situ aseptor, kemudian nomor 2 donor, kemudian 3 aseptor, 1 aseptor, 2 donor, 3 aseptor. Jadi mudah. Jadi tinggal diskoneksi pada area itu sehingga menghasilkan yang berbeda. Nah, karena itu yang pokoknya dalam sintesis ketika itu diharapkan bisa menghasilkan sinton yang berbeda, itu positif dan negatif. Sehingga itu nanti kita bisa lihat reagennya seperti apa. Reagennya seperti apa. Nah, ini hasilnya nomor 1. Yang pertama ketika diskoneksi di situ itu akan melahirkan melahirkan sinton positif dan sinton negatif. Yang satunya bisa dijadikan reagennya sebagai asil klorida dan satunya bisa sebagai enolat. Ya, itu yang disebut enolat. O- di situ namanya dengan ikatan rangkap di situ enolat. Ya, enolat biasanya enolat ini direaksikan, distabilkan dengan sebuah logam. Ya, logam ditambahkan dalam reaksinya dengan sebuah logam sehingga enolatnya stabil. Di O- mengikat XM logam, namanya enolat. Yang biasanya di situ menstabilkan enolatnya sehingga reaksinya bisa berjalan dengan bagus dengan sebuah karbokation karbonil. Gitu. Ya, kenapa? Karena enolat ini nanti elektronnya masuk, ini mendorong keluar sehingga dia menyerang ke sini. Nah, ini mendorong masuk, ini menyerang ke sini. Seperti itu. Itu yang pertama prinsipnya. Dari diskoneksinya prinsipnya diskoneksi daerah 1, 2 dan 2, 3 langsung. Di Indonesia 1, 2 atau 2, 3 salah satunya maksud saya. Salah satunya kita diskoneksi apakah 1, 2 atau 2, 3. Nah, ini kita pilih nanti tergantung dari gugus R-nya yang ada di sini. Gugus R-nya yang ada di sini ya. Kalau misalnya kita lihat kalau kita diskoneksi di 1, 2 ternyata gugus R-nya terlalu rumit. Ya, kita lihat yang lebih sederhana di 2, 3. Nah, lebih sederhana gugus R-nya. Nah, nanti dilihat. Ya. Nah, kemudian yang kedua, di antara dua fungsional 1,3 di fungsional adalah 2,3 ya. Senyawa senyawa 23 senyawa beta tak jenuh ya, senyawa beta tak jenuh karbonil. Ini kan alfa, ini beta tak jenuh ya. Ini ada betanya, ada tak jenuh. Makanya senyawa ini dikatakan senyawa beta tak jenuh karbonil atau senyawa karbonil beta tak jenuh. Atau senyawa tak jenuh senyawa beta tak jenuh karbonil. Ya. Jadi ada, karena prinsipnya pada dasarnya ini berasal dari turunan dari turunan ini sama saja. Dari karbonilin turunan dari ini alkohol ya, turunan dari ini. Jadi kalau itu ya bisa menjadi turunan yang bisa juga ini kan
Ini kan turunannya juga dari keton melalui reaksi oksidasi, ya kan? Pada prinsipnya sama saja, ya. Sama saja. Jadi dicontohkan untuk alfa beta tajen. Nah, untuk hal ini kemudian dirukuni ke arah alkoholnya, sehingga di sininya dua, satu sintonnya positif, satu sintonnya negatif. Nah, ini tentunya jadinya apa? Jadinya aseton. Ini pakai tanda 3 ya, 3 garis, jangan 2 garis. 3 garis itu kesepakatannya, 3 garis. Nah, kemudian ini jadinya adalah karbonil aldehid. Keras itu senyawa karbonil 1,3 difusin. Lalu itu prinsipnya ada dua yang di sini. Untuk prinsipnya, bagaimana analisis retrosintesis untuk senyawa satu atau difungsional untuk senyawa 1,3 difungsional, terutama khususnya yang senyawa karbonil 1,3 difungsional. Kita lihat beberapa contohnya. Halo, gimana? Ada tidak semua ini? Iya Pak, ada Pak. Iya Pak. Ya. Ada Pak. Iya. Masih pada di kampung? Baik, kita mulai contoh-contoh yang terkait dengan ini. Kita lihat contoh yang terkait dengan analisis retrosintesis untuk senyawa 1,3 di karbonil ya. Bagaimana analisisnya untuk molekul target ini? Sudah ada contohnya tadi sama persis. Di situ diarahkan kemana tadi? Jadi alkohol. Jadi alkohol Pak. Alkohol ya. Nah ini yang kalau tidak salah soal yang kemarin yang saya berikan ya, sama. Alkohol. Nah, kemudian di situ didiskoneksi jadinya 2 aseton. Karena kenapa 2 aseton? Ya, kan kalau didiskoneksi kan ini jadinya alkohol. Nah, di sini positif. Nah, kalau positif di situ ya dia hanya terjadi kesetimbangan dengan asam. Ya tentunya reaksinya lebih ke kanan. Nah, ini H+. Minus ya, minus H+. Ini kan ada ikatan di sini, dia turun menstabilkan, membentuk ikatan rangkap. Di situ. Nah, kalau di sini ditambah H+ ya reaksinya ke kiri. Ya. Jadi dia reaksinya seperti itu. Jadi di sini membentuk ikatan rangkap. Ini tentunya dia lebih stabil ke arah keton. Tetapi ke arah keton ini ditambah dengan suasana asam. Ya, suasananya asam. Ya. Jadi reagentnya di sini adalah 2 aseton. Nah, kalau yang ini, yang ini, ya, di situ sintonnya negatif di sini. Nah, negatif ya ditambah proton dari sini. Ya, ketemu kan? Ini saling melengkapi di situ. Nah, sintesisnya ya 2 aseton tambahkan basa, tambahkan basa, dan ini adalah reaksi yang sudah kita kenal. Ada yang ingat reaksinya?
Reaksi apa ini? Masuk dalam reaksi apa? Ada yang ingat? Jadi diskoneksinya ini target molekulnya itu terkait dengan suatu reaksi yang sangat dikenal. Ya. Diskoneksinya melalui reaksi apa ini? Sintesisnya reaksinya reaksi apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang ingat, saya kasih nilai saya kasih apresiasi yang bagus. Ayo, siapa? Ada yang tahu reaksinya? Ada yang ingat? Reaksi apa? Saya sudah kasih huruf awalnya A. Adisi, Pak. Kurang tepat ya. Reaksi apa? Ya, reaksi aldol. Nah ya, reaksi aldol. Sudah kita kenal. Reaksi aldol itu Muhammad Asad, reaksi aldol, masih ingat apa produk reaksi aldol? Produk reaksi aldol apa? Produk reaksi aldol itu ini ya, adalah beta hidroksi karbonil, aldol, beta hidroksi karbonil. Ini dia harus kemudian lanjut mengalami apa namanya kondensasi aldol. Kondensasi itu melepaskan air, H2O. Jadi senyawa beta tajenil karbonil. Jadi senyawa beta tajenil karbonil. Jadi ini yang H-nya di sini ada proton satu yang lepas. Proton ini berikatan dengan OH yang ada di sini melepaskan H2O, membentuk ikatan rangkap di sini. Itu ikatan rangkap di situ. Oke. Ini adalah reaksi aldol. Baik, ada yang sekira ini bisa ya dikenali reaksi-reaksinya. Karena ini kita tidak akan pasti tidak pernah lepas dari reaksi organik yang ada yang dikenal. Tidak bisa kita melakukan analisis tanpa adanya reaksi, tidak mengikuti reaksi-reaksi yang dikenal. Ya, baik. Nah, ini ada tambahan di sini, ada pakai P2O5 itu biasanya juga bisa pakai asam. Kita pakai asam pekat. Asam pekat ya. Tapi ini kurang bagus ya. Tapi yang paling bagus adalah pakai fosfor. Fosfor ini fungsinya dehidrasi. Melakukan dehidrasi, ya di sini ada protonnya. Protonnya ini akan lepas ya, protonnya lepaskan H2O. Sehingga di situ membentuk ikatan rangkap. Ya. Apa yang kita jelaskan di sini itu adalah pemahaman yang ada dalam jawaban yang sederhana ini. Ternyata itu banyak pemahaman yang harus diterapkan untuk menjawab soalan ini. Tidak sekedar menghafal, tetapi kita pahami bahwa kita lakukan ini ada seperti ini, kita diskoneksi ini ya, karena memang pada prinsipnya adalah reaksi aldol. Okay. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat yang contoh yang lain lagi. Ini contoh yang lain. Ini adalah 1,3 dikarbonil. Ada prinsipnya tadi ada dua ya. Kalau di ini kita jadi bisa
kemungkinan ada dua yang bisa kita diskoneksi, apakah di sini atau di sini. Ya. Kalau yang di sini itu tentunya agak, kalau yang ini ya, kalau yang ini tentunya agak apa namanya agak besar molekulnya di sebelah kanan. Nah, kalau yang ini tentunya lebih simetris molekulnya. Ya. Jadi di sini kemudian dari hasil ini kita lihat diskoneksinya malah yang lebih sebelah kanan, ya, sebelah kanan. Itu berdasarkan prinsip-prinsip reaksi yang dikenal. Nah, kenapa? Karena di sini nanti akan ada enolatnya. Enolatnya dalam bentuk bensenanya itu di sini enolatnya pakai M. M ini logam ya, simbol logam. Logam. Simbol untuk logam. Jadi di sini ada enolatnya, di sini logam, kemudian di sini pakai ester ya, tidak pakai asam, tidak pakai ester. Bisa juga pakai asam ya. Kenapa pakai ester? Nanti di sini ada reaksi pakai prinsip reaksi Mikhail ya. Mikhail adisi disertai dengan eliminasi. Nanti di sini tereliminasi etilnya ya. Di diskoneksi di situ, ini adalah reagennya. Nah, ini adalah sintesisnya. Jadi di sini ada enolatnya, tadi enolatnya. Enolatnya ini sintesisnya, enolatnya itu langsung direaksikan dengan esternya. Terbentuk ini. Nah, di sini nanti elektron yang ada di atas ini masuk, ini yang keluar adalah esternya. Esternya. Kemudian di sini terjadi pengambilan proton dan ada penambahan air. Di sini terjadi pelepasan proton membentuk ikatan rangkap ya, bahasanya. Kemudian di sini terjadi namanya tautomeri. Tautomeri. Enolatnya kemudian lepas sehingga di sini ada penambahan asam masuk di sini. Elektronnya naik. Elektronnya masuk. Kemudian elektronnya ini kemudian mengambil proton. Nah, ini reaksinya di dalam ini ditampilkan mekanisme reaksinya ya. Tapi kalau sintesisnya sebenarnya cukup kita tulis sintesisnya adalah tadi enolatnya. Enolatnya kita tuliskan seperti ini. M. Kemudian ditambahkan pertama adalah esternya. Ester. Esternya. Nah, kemudian yang kedua tambahkan asam ya. Asam. Ester dengan ini basa ya. Basa OET. Basa ya. Kemudian asam dengan air. H2O. Nah, di sini molekul target. Sintesisnya hanya ini ya. Sintesisnya harusnya
hanya ini, sintesisnya hanya ini. Ya, cuma di sini kita tampilkan mekanisme reaksinya, bagaimana mekanisme reaksi terbentuk. Diawali dengan sebuah reagen yang ini. Tentunya reagennya mungkin diawali dengan ini. Diawali dengan metil fenilketon, ya. Metil fenilketon. Reagennya itu adalah metil fenilketon. Dengan sebuah basa membentuk enolat. Dengan sebuah basa membentuk enolat. Nah, ini enolatnya yang plus, ini all minus, enolat. Kemudian enolatnya direaksikan dengan ester, sebuah karbonil. Kemudian nanti mengalami reaksi eliminasi basanya. Itu juga sebagai katalis. Sebagai katalisnya tadi itu lepas menghasilkan molekul target. Baik. Nah, ini ada latihan. Nanti ada jawabannya di sini, bisa dilihat. Tapi ini nanti coba Anda latihan dengan ini di rumah. Ini saya berikan sebagai latihan ya. Walaupun di presentasi saya ada jawabannya, tapi ini silakan ditulis. Nanti bisa jawabannya diberikan di pertemuan ini nanti. Nah, nanti saya akan tuliskan soalnya di situ, silakan dijawab. Tapi yang kemarin soalnya itu ada, saya lihat hanya 25 orang yang setor ya, ada berapa yang tidak setor. Baik, kira cukup dulu, masih ada waktu 10 menit. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Minggu depan kita coba yang lanjutkan dengan ini, beberapa contoh-contoh yang lain. Untuk juga nanti kita akan coba yang 1,5 di fungsional. 1,5 di fungsional. Ini masih 1 di fungsional. Ya. Ada yang bertanya silakan. Ini Pak, latihannya dikumpul kapan Pak? Nanti ada di Oke nanti. Ya. Pak, boleh bertanya Pak, ini mengenai 1,3 karbonil Pak. Ya. Bagaimana kalau misalnya dia senyawanya dalam bentuk siklik Pak? Bagaimana dia pemisahan? Ya sama. Ya, kalau ini ada contoh siklik, cuma dia di luar ya. Mungkin seperti apa siklik ininya di dalam 3 siklik ya. Kalau seperti apa yang ditanyakan? Karena contohnya ada siklik di sini. Yang latihan ini ada siklik. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Mungkin yang ditanyakan misalnya ada ini ya 1,3. Kan juga bisa sebagai 1,3 ya. 1,3 di karbonil. Kan 1,3 di karbonil ya.
gimana? Itu prinsipnya sama ya, sama saja. Misalnya kita mau apa gitu. Misalnya kita IGF dulu, bisa kita IGF bisa IGF-nya kemana, ke alkohol ya, sama tadi alkohol, kita jadikan alkohol. Kita IGF ke alkohol ya, sama prinsipnya tadi diskoneksinya yang alkohol yang awal. Alkohol di situ kita didiskoneksi di daerah alkohol ya, yang kita didiskoneksi di daerah sini. Di hasilnya adalah ini diskoneksi. Kita tuliskan, yang kita tuliskan di sini analisisnya. Di sini karena didiskoneksi di sini, kita sini. Berarti di sini simptomnya adalah negatif, dan yang satunya simptomnya di sini positif. Kalau demikian ya reagennya ya kita reagennya adalah senyawa rantai lurus gitu ya. Ini ada ini karbonilnya. Di sini ada di sini ada karbonilnya, ada OH kan. Ini adalah reagennya. Sintesisnya mirip dengan ini adalah reaksi apa namanya? Mirip reaksi apa namanya? Reaksi Mikhail ya. Reaksi Mikhail. Sintesisnya misalnya ada siklik ya, tentunya ada pembentukan siklik. Dengan apa tadi reaksinya? Dengan sebuah basa ya, masih ingat ya? Basa. Bahasanya pakai NaOET. Setelah basa dipakai apa? Contoh yang diberikan tadi. Asam ya. Asam. Dengan H2O. Kalau kita tuliskan di sini molekul tar. Selesai ya. Ini contoh yang siklik. Yang jelas di sini yang molekul targetnya kalau ini bisa kita kan molekul target ini kita bisa IGF kemana gitu. Saya juga IGF-nya ke arah yang, atau bisa langsung didiskoneksi saja. Maka kita IGF mengikuti apa namanya? IGF bisa kita diskoneksi. Itu
itu sama saja prinsipnya. Yang jelas di sini bisa mengikuti reaksi Mikail, bisa mengikuti reaksi aldol. Bisa mengikuti reaksi Mikail, bisa mengikuti reaksi aldol. Kalau reaksinya, saya kira mekanisme reaksinya tidak usah lagi ya. Sudah pahami kemarin mekanisme reaksinya. Nah, kalau seperti ini kan kalau kalau mau dilihat mekanismenya kan harusnya apa namanya, ada di sini ada OH ya. Nah, ini dia harusnya dalam reaksi ini kan harus ada apa namanya, harus ada living groupnya ya, harus ada living groupnya di sini nanti dirubah jadi OET. Sayang ya. T di sini ya. Nanti jadinya OET. Kalau kita lihat ini kan kalau ada basa OET-nya itu kan ada basa OET-nya yang negatif kan dia ada apa namanya, ada proton di sini ya. Ada proton H. Ini proton ini diambil oleh basa ini mengambil proton. Nah, nanti hasilnya adalah kan ya, jadi hasilnya adalah di sini meninggalkan elektron, di sini jadi negatif. Yang lain bisa dalam bentuk enolat ya. Nanti enolatnya seperti apa? Nah, dari negatif di situ nanti dia ini nanti jadi enolat ya. Enolatnya apa? Dia di sini ya, di sini jadi ketan rangkap di sini putus jadinya O ya. Dia adalah enolat ya, tinggal enolat pakai M, enolat. Nah, inilah jadi enolatnya. Nanti dalam reaksinya ada basa, ada asam.
bahkan asam bereaksi dengan nolatnya. Nah, kemudian ini terjadi ini elektronnya yang ada di sini turun mendorong masuk. Nah, ini yang nyerang ke sini. Kemudian etinnya lepas ya. Kemudian di situ jadi siklik. Seperti itu ya, antara mekanisme reaksi yang terjadi. Kira cukup dulu sampai di sini pertemuan kita. Masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, kira cukup dulu ya. Ada pertanyaan lagi? Itu yang untuk kalau ada 1-3 siklik seperti itu ya. Jadi ada yang lain, silakan. Kalau tapi waktunya sudah habis. Terima kasih Pak. Kita nanti ke minggu depan. Baik. Kira cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.